Pemirsa, dua tersangka tragedi Kanjuruhan masih diperiksa oleh penyidik, sementara tersangka lain termasuk anggota Polri meminta pemeriksaan untuk ditunda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fatma Ayu dari Surabaya. Fatma, apa perkembangan terkini dari pemeriksaan tersangka tragedi Kanjuruhan? Ya, Rara, hingga saat ini pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat memang pemeriksaan masih terus dilangsungkan sedari tadi pagi pada pukul setengah 11 siang. Jika ditotal berarti ada sekitar 9 jam setengah pemeriksaan kedua tersangka ini dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Timur, di mana hari ini dua tersangka diperiksa. Yang pertama adalah Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022. Selain itu ada Suko Sutrisno selaku Security Officer. Dan kedua tersangka ini dituduhkan dengan pasal 359 dan atau pasal 360 dan atau pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana para tersangka yang terutama Abdul Haris ini selaku ketua Panpel ini dituduhkan tidak membuat peraturan keselamatan dan juga keamanan dan mengabaikan keamanan, yakni kapasitas stadion adalah 38.000 penonton, di mana pihak panitia ini menyediakan tiket sebanyak 42.000 tiket untuk penonton sendiri. Dan untuk Suko Sutrisno selaku security officer dituduhkan tidak memerintahkan steward meninggalkan pintu gerbang. Steward ini merupakan petugas pengamanan di mana saat pertandingan berlangsung mereka ini menghadap ke penonton untuk mengawasi jalannya pertandingan agar aman dan juga lancar. Nah, Sutrisno atau Suko Sutrisno ini selaku security officer dituduhkan untuk memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang, yang menyebabkan memang di gerbang terutama gate 3, 11, 13 dan juga 14 ini banyak penumpukan korban-korban jiwa termasuk korban luka dan juga korban meninggal dunia. Sampai saat ini memang pemeriksaan masih terus dilangsungkan dan tadi setelah pemeriksaan ini memang ada 3 kali isoma, di mana pihak Abdul Haris ini yang paling santer memberikan keterangannya kepada awak media terkait dengan pemeriksaan tadi berjalan cukup lancar. Jadi tadi siang dirinya mendapatkan beberapa pertanyaan, sekitar 10 pertanyaan, namun hingga malam ini memang pemeriksaan masih terus dilangsungkan dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Abdul Haris terkait dengan pemeriksaan ini, terutama pihak kepolisian untuk menyerahkan atau memberitahu terkait dengan CCTV yang berada di Kanjuruhan atau di Stadion Kanjuruhan, bahwa dirinya selaku ketua Panpel ini sudah memerintahkan 15 menit sebelum pertandingan usai ini untuk gerbang sendiri memang dibuka. Namun dari keterangan dari pihak kepolisian dan juga fakta-fakta yang ada di lapangan sampai saat ini memang harus digali lebih lanjut lagi. Memang untuk gerbang sendiri saat kejadian diinformasikan ini dalam keadaan terkunci atau dalam keadaan tertutup. Maka dari itu untuk proses pengadilan atau proses penyidikan dan juga nantinya sampai tahap pembuktian di pengadilan ini juga harus dibuktikan keterangan mana yang nanti akan dibenarkan atau kebenaran mana yang terbukti benar begitu. Rara. Fatma, setelah pemeriksaan ini selesai dilakukan, lalu apa agenda selanjutnya? Baik Rara, untuk selanjutnya memang tahap selanjutnya ini kedua tersangka memang diperiksa oleh pihak Polda Jawa Timur. Jadi 2 dari 6 tersangka ini hari ini akan diselesaikan untuk penyidikannya untuk tahap awal. Namun untuk keempat tersangka lainnya esok hari akan mulai dipanggil. Terutama yang pertama adalah ketua atau dirut dari PT LIB, yakni Ahmad Hadian Lukita, yang dia memerankan atau dituduhkan tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan dan memakai hasil verifikasi pada tahun 2020. Dan besok
Ahmad Adian Lukita atau Dirut dari PT LIB ini akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Sementara itu untuk ketiga anggota Polri yang juga sebagai tersangka, yakni Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jawa Timur AKP Hasdarman, dan juga Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi, yang dituduhkan ini memerintahkan anggota untuk menembakkan gas air mata. Hari ini sebenarnya sudah datang di Polda Jawa Timur, namun mereka ini meminta penyidik untuk menangguhkan dari penyidikan ini dan meminta untuk mengundur atau mengulur waktu begitu, meminta waktu tambahan dikarenakan mereka belum punya kuasa hukum yang mendampingi, sehingga untuk jadwal pemeriksaan sendiri memang harus diatur lagi begitu untuk memeriksa dari ketiga orang tersangka dari internal Polri. Demikian Rara yang dapat kami laporkan langsung dari Polda Jawa Timur. Kami kembalikan ke studio.